Perkenalkan, nama saya Tantri Clarita Huta Barat, Prodi Sarjana Keperawatan dengan NIM 0320210091. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ dalam tubuh manusia sesuai dengan dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran ductus. Berikut organ-organ sistem endokrin pada manusia. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Ini dia gambarnya teman-teman. Hipofisis atau disebut juga glandula pituitaria terletak di sela turcica, lekukan ostraspodidale, basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan lobus posterior. Hipofizis yang berasal dari orofaring dan neurohipofizis yang berasal dari sistem kantung rafet. Kelenjar hipofizis ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan letaknya. Yang pertama, bagian depan disebut dengan anterior, bagian tengah disebut dengan sentral, dan juga bagian belakang disebut dengan posterior. Kelenjar hipofizis juga bekerja sama dengan hipotalamus atau suatu organ dalam otak untuk mengendalikan sifat dalam wanita. Yang kedua, kelenjar pineal. Ini di gambarnya teman-teman. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kemudian kelenjar tiroid. Yang ini gambarnya teman-teman. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan. Terdapat di bawah kartilago krikoid antara fascia coli media dan fascia vertebralis. Dalam ruang yang sama juga terletak trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf. Kelenjar tiroid melekat pada trakea dan melingkari 2/3 sampai 3/4 lingkaran. Keempat kelenjar paratiroid umumnya terletak pada permukaan belakang kelenjar tiroid. Dan pada orang dewasa, berat tiroid kira-kira 18 gram. Terdapat 2 lobus, kanan dan kiri, yang dibatasi oleh iktimus. Masing-masing lobus memiliki ketebalan 2 cm dan lebar 2,5 cm dan panjangnya 4 cm. Kelenjar ini menghasilkan 2 bentuk hormon. Yang pertama, hormon tiroksin yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, mengatur aktivitas saraf dan juga mengatur metabolisme organik. Yang kedua, hormon tridontironin berfungsi sama dengan hormon tiroksin. Yang ketiga, kelenjar paratiroid terletak di sini teman-teman. Kelenjar ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon parahormon dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid tumbuh di dalam endoderm, menempel pada bagian anterior dan posterior. Kedua lobus kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah terdiri dari shift cells dan excipil. Kelenjar paratiroid berwarna kekuningan dan berukuran kurang lebih dari 3 x 3 x 2 mm dengan berat keseluruhan sampai 100 mg. Kemudian kelenjar timus. Ini juga gambarnya teman-teman. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai
menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan pada bayi yang baru lahir. Bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Kelenjar timus berperan memproduksi hormon dan memproduksi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi kortikoid atau sering disebut dengan aldosteron. Berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium dan ekspresi kalium, membantu dalam mempertahankan tekanan darah normal dan curah jantung. Fungsi yang kedua yaitu glukortikoid yang berfungsi dalam metabolisme glukosa atau glukosagenesis yang meningkatkan kadar glukosa darah, metabolisme cairan dan elektrolit, inflasi dan imunitas terhadap stresor. Fungsi yang ketiga yaitu androgen atau hormon seks. Kelebihan pelepasan androgen mengakibatkan virilisme atau penampilan sifat laki-laki secara fisik dan mental pada wanita. Dan kelebihan pelepasan estrogen mengakibatkan ginekomastia dan retensi natrium dan air. Sedangkan bagian medulaber berfungsi untuk menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama hormon adrenalin yang berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologi manusia seperti meningkatkan detak jantung, meningkatkan kecepatan pernapasan, dan menyempitkan pembuluh darah manusia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi non-adrenalin yang berfungsi kebalikan dari hormon adrenalin. Kemudian kita masuk ke bagian pankreas. Ini gambarnya teman-teman. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen atas dan terbentang horizontal dari cincin duodenal ke lien. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya sekitar 2,5-5 cm. Mendapat asupan dari arteri mesenterika superior dan splenosus. Pankreas memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Eksokrin berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna, misalnya enzim lipase yang berfungsi untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan karbohidrat. Kemudian kelenjar gonad. Ini dia gambarnya teman-teman. Kelenjar gonad juga disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis, pankreas memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Eksokrin berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna, misalnya enzim lipase yang berfungsi untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan karbohidrat. Kemudian kelenjar gonad. Ini dia gambarnya teman-teman. Kelenjar gonad juga disebut juga dengan kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat di testis dan wanita terdapat di ovarium. Testis terdiri dari dua buah dalam skrotum. Testis mempunyai dua fungsi yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi. Organ endokrin, testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Efek testosteron pada testis merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum yang setiap bulannya pada masa ovulasi siap dibuahi sperma.
Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi, serta mempertahankan laktas. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon, yaitu hormon yang pertama, hormon estrogen yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita seperti perkembangan payudara dan perkembangan pinggul. Yang kedua, hormon progesteron yang berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita seperti perkembangan uterus. Yang ketiga, hormon androgen yaitu berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan primer pada pria seperti pembentukan sperma. Yang keempat, hormon testosteron yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pria seperti perubahan suara dan pertumbuhan jagung. Baik teman-teman, sekian penjelasan anatomi dan fisiologi sistem endokrin dari saya. Sekian dan terima kasih.